Sidang paripurna DPR hari ini akan memutuskan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden menjadi undang-undang lewat pengambilan suara terbanyak. Keputusan pengambilan suara terbanyak atau voting diambil setelah 10 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat tak menemui kata sepakat untuk memutuskan 2 dari 5 hal krusial yang masih diperdebatkan hingga 13 Juli lalu. Persen kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Partai Golkar menginginkan harus ada ambang batas presidensial threshold bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, yaitu 20% kursi atau 25% suara nasional. Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang pemilu untuk diambil keputusan pada tingkat berikutnya. Yakni 20 Juli 2017, musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kelima opsi paket tersebut akan diajukan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan secara suara terbanyak. Keempat wakil fraksi ini yang membelah 2 pilihan yang disediakan untuk 2 hal, yakni ambang batas pencalonan presiden serta sistem pengalihan suara ke kursi DPR. Partai Amanat Nasional memiliki agenda untuk mengubah sistem pengalihan suara ke kursi DPR menjadi kuota hare, alias mengubah perolehan suara dibagi dengan harga 1 kursi DPR. Bila pilihan PAN tak terpenuhi, maka PAN akan ikut memilih ambang batas pencalonan presiden 0% kursi DPR dan suara nasional, sama dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kecenderungan perbedaan sikap PAN dan PKB yang notabene adalah pendukung pemerintah dikritik PDI Perjuangan. Dukungan terhadap kebijakan-kebijakan itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai partai politik pengusung pemerintahan. Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Atas kritik itu, Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan ikut keputusan pemerintah dengan penentuan ambang batas pencalonan presiden menjadi 20%. Bila PKB ikut ke dalam kubu pemerintah, maka voting di atas kertas akan dimenangkan pemerintah. Semua upaya ini dibutuhkan Presiden Joko Widodo selain untuk melakukan stabilitas politik di sisa masa pemerintahannya, juga untuk menggalang dukungan lebih dini untuk pencalonannya pada pemilu 2019. Namun, persoalan ambang batas pencalonan presiden sejak awal mendapat tentangan publik. Lantaran persentase dihitung berdasarkan pemilu legislatif sebelumnya, yakni 2014. Sedangkan pada pemilu legislatif 2019, karena serentak, hasil perolehan suara partai tidak bisa dijadikan patokan. Saya termasuk, karena pemilunya serentak, memang tidak bisa kita menggunakan referensi rujukan prosentasenya pada pemilu sebelumnya. Ya. Makanya ya opsinya ya 0%. Makanya ketika misalnya teman-teman di DPR yang kemudian sekarang taruhlah misalnya voting hari ini menang, itu harus mempertanggungjawabkan juga ketika ada teman-teman dari luar, entah itu pegiat pemilu, aktivis, akademisi yang melakukan judicial review. Karena itu tadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin angka rujukannya ke pemilu berikutnya yang jumlah suaranya berbeda, kemudian konstelasinya berbeda. Nah, di situ. Memang suara publik terkait pencalonan presiden ini seolah tak terdengar. Pemerintah dan DPR sibuk masing-masing mempertahankan pendapatnya. Setelah dari ruang DPR dan diketok pemerintah sebagai undang-undang pemilu, publik masih bisa mengajukan keberatan dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV.